Lagi flu, Mbak? Enggak, alhamdulillah. Minggu lalu tuh, tapi Hmm. sekarang lah. Banyak orang flu ya. Heeh. Iya. Mm-mm. Se Mas Bibis tuh serumah flu semua. Oh, capek juga ya. Heeh, bener. Oh, mm-mm. Oh enggak Pak Ustadz, bisa dimulai. Kayaknya kita berdua aja nih Lila. Oh iya, nanti boleh nggak minta diulang? Iya bener, harus ulang terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Wabil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an Rabbana zidna iman Ilman nafi'an. warzuqna fahman wasi'an. warzuqna. Wa fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa hifdzal Al mursalin. wal malaikatil muqarrabin Wa wa ilmal ilmal malaikatil muqarrabin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. birahmati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang lain pada liburan. Iya, saya juga baru sadar kalau hari ini libur, Pak. Oh, gitu ya. Isra Mi'raj. Oke, baik. Eh, Silakan seperti biasa itu. Wah, wah. Wa Apa itu? Harf istinaf, Kena. Al-Istinaf. Yang kedua, min, harf jar, jar. Terus nomor tiganya an-nasi. an-nasi, isim, Ya. Eh, isim ada lam, Ada al, ya kan? An-nas. Alnya ah, fi'il. al-syamsiyah. Fi'il. Isim. Ya. Eh, An-nas. Ada ya, al-syamsiyah. Ah. Terus nomor empatnya, man. man, siapa yang ah, isim, Isim. Isim apa namanya? isim mausul, Nah, isim mausul. Im- Man. Nomor limanya yujadilu. eh ini Aduh, itu Ada fiil, yu. fi'il. Nah, fi'il mudhari. Terus nomor enamnya eh Fi'il. ini harf ya, harf jar. Terus Harjar. nomor tujuhnya Allah. isim, Isim. Sim. Nomor 8 bi. bi, harf Har. jar, Harf jar. Ghairi. isim, Sim. Ilmin. isim. Sim. Kalau ghairi itu ciri isimnya apa? Ghairi ciri isimnya tengahnya mati. Terus Lalu eh, berikutnya ada lagi. setelah hafjar, Nah, setelah ada bi ya. Terus ilmin. Kalau ilmin ada tanwin ya. Nih, baik. Terus nomor 11-nya. 11 itu harf atau Har. Atof. Atof Har. itu kata sambung. Terus nomor 12-nya. 12-nya ini fi'il mudhari. Nah, jadi kalau ada kata sambung begini, nyambungnya kemana? Dia nyambungnya ke mudhari yang sebelumnya. Harus sama. Karena ini nomor 12 mudhari berarti nyambung ke fi'il mudhari sebelumnya. Kira-kira kemana? Yang nomor 5 ya tadi ya. Nah, ke nomor 5, yujadilu. Jadi harus sama. Jadi kalau ada harf atof dicari jenis kata yang sama. Baik. Kemudian nomor 13. Tiga Hmm. pula itu tiap-tiap ya. Jadi hitungan ya. Isim. Hmm. Oke, isim. Ciri fisiknya apa? Tengahnya mati. Satu. Hmm, ada yang paling jelas.
paling kelihatan. Paling jelas, paling kelihatan. Ini setelahnya ini ya. Mudhaf ke syaitannya ini. Iya. Jadi ini Hanya syaitan kan mudhaf ilaih. Yang bisa mudhaf itu kan hanya isim. Jadi kasroh kulla, kemudian syaitanin sudah pasti isim isim. karena ada tanwin, maridin juga. Isim karena ada tanwin. Oke, coba diartikan, bisa nggak? Ada yang belum tahu artinya? Yujadilu apa? Jadilu Jadilu itu seperti berbantahan atau berdebat. berdebat. Nah, Goiri itu bukan. ya, atau tanpa. Lalu ilmu ya. Ya, ilmu, pengetahuan boleh. Terus, Pengetahuan. Kalau Ya, tabu, ya, ya, ya ya. tabi'u artinya apa? Tabi'in apa? tabiin tuh Me- mengikuti. Hakikat mulainya. Nah, mengikuti. Mengikuti. Terus, Ron Maridin maridin itu bisa diartikan durhaka. durhaka. Coba ya. Coba. Ya, coba. Sebagian manusia dari manusia yang Bukan gitu. Dan sebagian dari manusia dari- ada orang yang, nah gitu. Ada, ada nah gitu. dia berdebat dengan Allah. Dalam Allah Ya, mengenai. mengenai Allah. Terus B-nya dengan tanpa pengetahuan. Oh, Mhm. terus dan Hmm. dia mengikuti eh, tiap-tiap setan Yang, yang Durhaka. yang durhaka. Hmm, Ini adalah jumlah ismiyah. Wa minan nasi ini kan jar majrur di depan, berarti dia khobar. Khobar yang hmm. didahulukan. Nah, mannya ini isim mausul, mabni pasti, mabni sukun, tapi dia mahal rofa karena sebagai Mu'tad. ma'afor. Makanya ada di antara manusia ada orang yang, ya, kata-kata ada itu kan menunjukkan dia mubtada. Hmm. Gitu. Jadi bukan Terus ya ada orang yang berdebat. mengenai Allah dalam Ada hal dalam hal ketuhanan misalkan, bisa juga begitu, tapi bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu yang atau pengetahuan, nggak punya argumen apa namanya, referensinya nggak jelas gitu kan, pokoknya terus. rich lah. Ya. Nah, kemudian ya otomatis kalau nggak punya bighairi ilm, kalau dia bighairi ilmin, tentu wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dia selalu mengikuti argumennya syaitan, bisa jadi kan, Mm-mm. jadi ya seenaknya sendiri akhirnya. Mengikuti setan yang durhaka. Ya. Baik, kita lanjut ke bikin eh, mufrad tunggal, kemudian tasniah dua dan jamak, tapi yang mudhof. Qabil itu orang yang menerima, ya hadiah. Hmm. Hadiah itu Oh, bahasa bahasa Iya. Arab memang. oh, Ya, jadi hadiah itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab yang oh, diindonesiakan. Ya, kalau qabil itu orang yang menerima, tapi laki-laki penerima, seorang laki-laki penerima hadiah. Nah, sekarang rofa. qabilu hadiyah. Nah, qabilul hadiyati. Jadi Qabilul rofa. Kemudian kalau jar, qabilil hadiyah. qabilil hadiyati. Kalau nasab, Qabilal hadiyah. nah, sekarang kalau dua orang laki-laki penerima hadiah, rofa. Qabila Ada alifnya ya, qabila. Karena qabila kali. asalnya qabilani, ininya dibuang. Qabilal hadiyati. Kemudian kalau jar sama nasab ini sama bentuknya menjadi, Qabilai. Ini oke, Ya. qabilail hadiyati. Asalnya nilai. asalnya qabilaini. Karena dimudhafkan ke al hadiyati, maka ninya dihilangkan menjadi qabilai.
ya-nya mati ketemu al, maka harus diberikan harokat bantuan, yaitu kasroh. Qabilail hadiyati. Sekarang jamak mudzakkar rofa. Qabilul. Qabilul hadiyati. Asalnya Qabil- qabiluna. Kemudian untuk jar sama nasab berbunyi Qabilil hadiah. qabilil hadiyati. Asalnya qabilina. Nah, seperti yang sudah-sudah, kenapa di bagian tasnya ketika ya-nya mati, ketemu mati, ininya dikasih harokat kasroh biar bisa dibaca. Sedangkan qabilil hadiyati, ya-nya mati, ketemu lam al mati, dibiarkan mati. Karena kalau qabilil hadiyati, sebelumnya ya mati adalah kasroh. Dan Mm-mm. kasroh dengan ya mati itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan dalam pengucapan. Sedangkan kalau ini ya yang qabilai itu dibiarkan mati, dan kemudian ketemu mati yang lain, maka itu akan ada kesulitan baca karena sebelumnya ya mati itu adalah fathah qabilai. Beda dengan qabili ya. Kalau qabilai maka butuh harokat bantuan. Baik, sekarang untuk yang mu'annas, untuk yang perempuan. Seorang perempuan penerima qabil, kalau rofa, Oh, qabilul, qabilatu, maaf. Qabilatul hadiyah. Qabilat mufrad ya. Hmm. Qabilatul ya. Kalau jar, Qabilatil hadiah. qabilatil hadiyah. Jadi kalau nasab, oh, Qabilat al. hadiah. qabilatal hadiyah. Sekarang kalau dua orang, rofa, Qabilatal Il. nah, hadiah. qabilatal hadiyah. Karena tadinya qabilatani ya. Kemudian Ya. kalau jar sama nasab menjadi Lat. Qabilatil. Il. nah, qabilatail hadiyati. Asalnya qabilata ini. Sekarang kalau jamak muannas. Jamak muannas. Qabilatul. Oh, Oke, qabilatu panjang ya. Qabilatul hadiyati. Kemudian kalau jar sama nasab kebetulan sama menjadi berbunyi ilati. qabilatil hadiyati. Oke. Baik, sekarang kita ke tasrif istilahi. Tasrif istilahi merubah kata berdasarkan apa yang namanya wazan atau sigot tertentu. Sekarang yang pertama adalah pola satu. Dalam pola satu itu rumusnya adalah AU. Fat, AU. ya tengahnya fathah ketika madhi dan tengahnya dhammah ketika mudhari. Kalau begitu dengan modal seperti ini, fi'il madhinya berbunyi Qabata. khabata, terus mudhari'nya Yarbutu. yarbutu, terus nahinya jangan menjadi garis Latar buta. la tarbut. Kemudian ini apa namanya? Fi'il amarnya Irbat. ngikuti mudhari. Ayo. Eh, Urpo. Nah, urbut. Jadi urbat. kalau ini dhamma maka ikut dhamma. Jadi mudhari nanti mengikuti maaf, fi'il amar mengikuti mudhari. Urbut. Terus pelakunya, orangnya, orang yang Kayak holikun di Mhm. robtun. Rabitun. Kalau yang di Makhluk jadi marbutun. marbutun. Isim zaman makan Marbatun. marbatun ya. Robato. Baik. Sekarang yang kedua. Polanya, pola ketiga, eh, rumusnya AA. a- Mhm. Kalau begitu, fi'il madhi berbunyi Rojaha. rajaha, mudhari'nya Mudorinya. Yarjuhu. yarjahu. Jahu. Mhm. Kan sama-sama fathah kan? Madhi, mudhari' sama-sama fathah. Kalau nahi, jangan Tarjahu. Tarjah. la tarjah. La tarjah. Kemudian kalau fi'il amarnya dari sini, Amr irjah. oke, irjah. Kalau orangnya Rojihun. rajihun yang bermakna objek. Marjuhun. Kalau tempat atau waktu Marjahun. marjahun. Sekarang ini pola ketiga lagi, AA lagi. Kalau begitu
fi'il madhinya berbunyi Rohala. rohala, mudhari'nya Yarhalu. yarhalu, nahinya jangan Latarhalu. la tarhal, harus jazm la Hal. tarhal. Kemudian fi'il amrnya dari sini, Irhal. betul, irhal. Kemudian isim fa'il menunjukkan subjek pelaku, Rohil. rohilun, isim yang menunjukkan makna objek menjadi Mar. ya Marhulun. marhulun. Kemudian menunjukkan tempat atau waktu, Marhalun. marhalun. Baik, sekarang yang lebih dari 3 huruf. Kalau ada isim fa'il yang menunjukkan subjek seperti ini, berarti fi'il madhinya berbunyi. Wazannya apa tuh? Nah, Wazannya ifta'ala bukan? oke, ifta'ala betul, karena ada tak di sini di tengah. Ya, Jadi di sini, irtabato. nah, irtabata. Jadi harus dicari wazannya dulu. Kemudian fi'il mudhari'nya Yartabitu yartabitu, nahi, jangan. la Tar. tarbitu. La tartabit. Fi'il amrnya Oh ya. Amarnya ya. Uta. Irtabitu. irtabiat. Jadi ini mirip fi'il madhi, cuman di apa kasroh tengahnya, terus mati akhirnya. Irtabiat. Kemudian masdarnya, masih ingat cara bikin masdar? Masdarnya ya. Untuk yang pakai hamzah depan. Oh jadi A. Bukan, tetap i. Oh tetap I. Oh Kalau i, iya jadi mm, irtibatun. oke, panjang ya. Irtibatun. Kalau yang Irtibatun. berawalan hamzah itu hamzahnya tetap kasroh. Kalau belum kasroh dikasrohkan. Kemudian Hmm. sebelum akhirnya harus panjang. Terus huruf yang di tengah kalau ada yang hidup, maka Di yang hidup dikasroh juga. Irtibatun. Kemudian isim fa'il, isim yang menunjukkan makna subjek menjadi murtabitun. murtabitun. Objek, makna objek, isim atau zaman makan, Murtabatun. Murtab murtabatun. Nah, ya. ini huruf aslinya apa saja? 3 huruf Ro, asli. ro, Terus, Ba. ba, terus, To. 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 Oke, baik, sekarang ada master begini. Eh, ta- Tafa'ala bukan? Ini bunyinya apa ini? eh, Wazannya dulu, wazannya. Oh iya ya, tahu. Ini tarjim, tarjih kayak tahmid, takbir. Tasbih, sama kan? Iya bener. Kalau begitu, fi'il madinya apa? Itu kayak kabaroh. Hah? Jadi ini apa ya? Eh Wazannya apa berarti? Wazannya Wazan fa'ala. Nah, pakai tasdid ya. Pakai Nah, tasdid. Jadi, fi'il madinya apa ini? eh, itu rojaha ya. Oke. Rojaha. Rajjaha. 4 huruf pakai tasdid yang Mm, tengah. Jadi seperti kabbaro menjadi takbir. Sabbaha menjadi tasbih. Nah, itu sama. Ih, hamada. Bener nggak? Ya, betul. Hammada menjadi tahmid. Tahmid. Kemudian halala menjadi tahlil. Ya. Halal. Oh halalah. Halala, tahlil. Ya, tahlil itu dari fi'il madhi. Halala, yuhallilu. Halalah artinya apa sih Pak? Ia membaca la ilaha illallah itu namanya halala. Oh halalah. Oke. Membaca la ilaha illallah itu namanya halala. Fi'il madhinya. Masdarnya tahlil. Jadi orang tahlil itu intinya la ilaha illallah. Hmm. Jadi kalau ada kalimat tahlil, ya la ilaha illallah itu namanya kalimat tahlil. Hmm. Kalau kalau alhamdulillah sebutannya apa? Hamada. Tahmid. Alhamdulillah tahmid bisa juga hamdalah. Hamdalah. Oh. Kalau bismillahirrahmanirrahim sebutannya apa? basmalah. Basmalah. Kalau astagfirullahaladzim sebutannya apa? Istighfar.
Istighfar. Jadi ambil masdarnya ya. Oh, Jadi sebutan itu diambil masdarnya. Terus subhanallah bacanya apa? Istilahnya subhanallah. dalam itu si Allah. Apa? Tasbih. Oh, tasbih. Ya, subhanallah itu tasbih. Kalau kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya apa? Bacaan apa? Bacaan. Bacaan berkabung. Bukan berkabung. Bukan hanya berkabung itu. Itu cuman ini aja, konotasi kita aja. Apa Kesannya tuh? kalau innalillah itu harus berkabung. Enggak harus Ya, berkabung. Itu standar kita harus ingat setiap saat itu. kembali kepada Allah. Mm-mm. Kita semua milik Allah. Kita nggak ada yang kita miliki sebenarnya. Nah, Iya. terus itu namanya sebutannya apa? Kalau la ilaha illallah itu tahlil. Tahlil. Subhanallah tasbih. Oh, Alhamdulillah hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim basmalah. Terus kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un namanya pernah dengar atau lupa? nggak, nggak tahu tepatnya. Nah, itu namanya seringkali disebut ke ini istirja. Oh, tahu Pak. Istirja itu apa? Yaitu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disebut bacaan istirja. Ya. Dari kata raja'a itu ya. Raji'un, raja'a, Hmm. istirja. Jadi aslinya dari rojiun, jadi istirja. Istirja. Pakai ain ya. Nanti Istirja. kalau kalau membaca istirja, apa istirja? Iya. Nggak tahu. Hmm. Oke, kalau baca baca hamdalah tahu, silakan baca basmalah tahu, silakan baca tasbih tahu, Hmm. silakan baca istighfar tahu, Hmm. silakan baca tahlil. Yang nggak tahu seperti orang baca tahlil itu dari yasinan sampai tahlilan, banyak kepanjangan. Tahlil Oh, nah, cuma intinya la ilaha illallah saja. Makanya kalau ada orang tahlilan nggak ada la ilaha illallahnya ya bukan tahlil namanya. kan. Oh, iya. Intinya itu diajak mengingat la ilaha illallah. Hmm. Tahlil. Oke, nah istirja itu yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya istirja. Oke. Ya. Baik, sekarang fi'il madhi rajjaha. Fi'il mudhari'nya? Eh, 4 huruf jadi yu. Betul. Jadinya yu Yurji'u, yurajjihu. jihu. Yurajjihu. Nahi. Sekarang jangan. La turjih. Bukan. La turajjih. Kan Oh, ada la tasdidnya. Ada tasdidnya. Jangan ditinggal tasdidnya. Terus, turajih. kalau fi'il amar, Rajih, rajjih. Masternya. tarjih, Tarjihun. Isim fa'ilnya. jihun. Oke. Murtajihun, Salah. murajihun. Murajjihun. Nggak ada taknya ya. Ini Ya. masternya aja agak aneh ini. Nah, Heeh. terus isim maf'ulnya, isim zaman dan isim makan sekaligus Murajahun. murajjahun. Huruf aslinya adalah Ro, jim, terus ha. Ro, jim, dan ha. Sekarang isim fa'il ini bunyinya apa dulu? eh mur, Kalau ketemu begini, murjilun, dia isim fa'il. Ini ha, bukan jim. Murtahil. Betul. murtahilun. Murtahil. Murtahilun. Kalau begitu, fi'il madinya berwazan apa dulu? Bentar, wazannya ini yang tengahnya kayak yang itu sama ya di atas ya. Betul. Ifta'ala, Berarti fi'il madinya berbunyi irtahala, bajala itu gak kelihatan. ha, ha. Oh, irtahala. Oke, ya. Irtahala. Terus fi'il mudhari'nya Ya. Sama di atas. Ya, Ya. Ya. yar, hmm, Ya. yartahilu. tahil, Yartahil. Nahi. Jangan. la, Tur. tar, JR. Ya. tahilu, La tartahilu. La tartahil.
Lat. Nah, jadi sebenarnya nahi itu fi'il mudhari gitu ya. Nahi itu Nah, adalah fi'il mudhari yang dijazmkan. Oh iya betul. Terus fi'il amrnya. Amarnya irtahil. Mm-mm. Masdarnya. Nah, masdarnya nih. Oh, di atas sudah ada tuh. Mm-mm. Irtah Salah. Hmm. irtihalun. Irtihalun. Terus tadi, Irtihal tadi kan sudah dibaca ini ya. Murta, murtahil terus isim maf'ul zaman dan makan menjadi halun. murtahalun. Huruf aslinya adalah Ro terus ja ha, a terus lam. lam. Sudah. Sekarang Murajjaha. Dia seorang laki-laki. Mengungguli ya gitu ya. Mengungguli berarti menang. Dari rajjaha atau mentarjih. Mentarjih itu menguatkan. Boleh. Sekarang mereka berdua laki-laki. Maka berbunyi rojaha panjang. Kalau mereka banyak laki-laki, mereka laki-laki banyak. rojahu Kalau dia satu orang perempuan, eh, rojahat rajahat mereka berdua perempuan. Rojah. rojahat Rajahata mereka banyak perempuan, perempuan banyak. Mereka perempuan ya. apa itu? Rojahna. Rajahna kalau anta kamu. Nah, ini ngikutin belakangnya ya. Mhm. Rojahta Kamu berdua, rojahtuma kalian laki-laki banyak. rojahtum Kamu satu perempuan, rojahti kalian berdua perempuan. rojahtuma Kalian banyak perempuan. rojahtunna. Tunna. Nah, jadi kalau ini gampang nih, kita ambil belakang-belakangnya ini. Ta, Ya. cuma, tum, ti, cuma, tunna, sama. Terus Ya. kalau aku, Rojahtu rajah tuh kalau kami, rojah rajah. Nah, baik. Mudhari'nya apa mudhari'nya? yu Yu, berarti yura, rojihu yurajihu. Kalau mereka berdua, laki-laki, yu, yuharijani yurajihan. rojani Kalau mereka banyak laki-laki, yuroh yurohuna yurajihuna. Kalau dia satu orang perempuan, tu yu, turojihu yurajihu. Mereka berdua perempuan, turojihani yurajihani. Mereka banyak perempuan, mereka ya. Yuroh yu. yurojihna Ya, salah kamu betul, betul. Yurajihna. Kamu satu orang laki-laki. turojihu Tuh, rajihu. Kalian berdua laki-laki. turojihani Kalian banyak laki-laki. tukhorijuna Turaj, turojihuna. yurajihuna. Terus kamu satu perempuan. Ya. Eh, Turaj, Turahijina. turajihina. Oh, Terus kalian berdua perempuan. turajihani. Kalian banyak perempuan menjadi Turut. perempuan jamak selalu pakai nun saja. Turajihna. Turajihna. Namanya nun niswah. Nuniswah. Kalau aku, Uraji. urajihu. Kalau kami, Nurajihu. urajihu. Baik, sekarang perintah kepada dia. Orangnya tidak ada, tapi dia seorang laki-laki. Maka kalau perintahnya menggunakan Li yuraji. liyurajih. Karena fi'il apa kalau perintah itu sebenarnya nggak ada buat orang yang tidak hadir maksudnya, tidak hadir di majelis, jauh yang dibicarakan tapi diperintah.
sebenarnya nggak ada konsep fi'il amarnya. Karena tidak ada itulah maka menggunakan fi'il mudhari ditambahi lam amar li dan jazm ya, li yurajjih. Kemudian mereka berdua laki-laki. Li turojiha. Hmm, salah, depannya. Li yurojiha. Li yurajjiha. Jadi ni-nya dibuang karena jazm. Ya, Kemudian kalau hendaklah mereka laki-laki, hendaknya mereka. Li yurojihu. li yurajjihu, nanya dibuang. Sekarang hendaklah dia seorang perempuan, Li turojih. hendaklah mereka berdua perempuan, Li turojiha. oke. Hendaklah mereka banyak perempuan. Li yurojih. Nah, Nah, Oke. Kemudian perintah kepada kamu satu orang laki-laki. kamu. Oh ya, ini berarti yang asli ya. Mhm. Rojih. Rajih. Perintah kepada kamu dua laki-laki. Rojiha. Kepada jamak laki-laki. Rojihu. Untuk kamu satu perempuan. Kamu satu perempuan. Rojihi. Rajihi pakai ya, namanya ya apa? Ya mukotobah. Mukhatabah. Sekarang kalian perempuan dua. Perintah. Eh, Rojiha. Kalian jamak perempuan. Rojihna. Rajihna. Oke. Untuk aku dan kami tidak ada perintah. Kemudian liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan. Ini termasuk jumlah apa ini? Nah, apa ya? iya. Yakdia tuh bukannya fi'il mudhari ya? Betul, fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa itu? Fi'il mudhari yang belakangnya huruf tidak sehat Mhm. Namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. al akhir. Fi'il Lek mudhari itu fi'il mudhari. Kenapa? akhir. Yang Mu'tal. sehat. Ya, sahih akhir kalau sehat. Kalau Oke. ini mu'tal akhir. Kalau berakhiran ya atau alif atau wawu, maka namanya Berarti fi'il mudhari mu'tal akhir. al akhir. Berarti ini fi'liyah. Bola fi'liyah. Nah, fi'il mudhari itu pada dasarnya harus rofa. Ya, basicnya harus apa? Rofa. Namun tidak menutup kemungkinan fi'il mudhari itu bisa nasab, bisa juga jazm. Nah, Mm-mm. kapan dia nasab? Kalau ada yang Mana sob? menasabkan. Yang menasabkan fi'il mudhari ada berapa? Nggak ingat Pak. Nah, ingat, ada 8. Nah, Oh, coba saya bukain lagi biar ingat, biar 8. tidak lupa. Ada 8. Nasab itu jadi fathah lila. Kalau kasr jasem jadi apa tuh? Sukun gitu ya. Ya, jadi fi'il 8. mudhari itu kalau dia normal bisa bunyi berharokat di belakangnya. Aslinya itu rofa itu tanda aslinya menggunakan dhammah. Jadi misalkan ada ya'lamu gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa di depannya harus ya'lamu karena memang basicnya harus rofa. Nah ini. Tapi bisa juga nasab, bisa fathah. Misalkan ya'lama, bisa jazm ya'lam. Tapi ketika nasab dan jazm itu harus ada sebab. Harus ada Mm-mm. sebab yang menjazmkan kalau jazm. Kalau nasab ya harus ada sebab yang menasabkan. Nah, rofa itu dia akan apa back to basic ya. Ketika Mm-mm. tidak ada pengaruh yang menasabkan dan tidak ada pengaruh yang menjazmkan, ya sudah dia kembali ke aslinya, yaitu rofa. Jadi rofa itu ketika tidak ada yang menasabkan dan juga tidak ada yang menjazmkan. Nah, yang perlu Ya. kita ketahui apa saja yang bisa membawa pengaruh nasab ya. Yang menasabkan apa saja ini ada daftarnya. Hmm. Yang menasabkan itu ada 8 sebenarnya. Ya. Yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Nah, dari 8 ini kebetulan itu ada 2 bagian. Kebetulan juga 4-4 ya. Jadi Iya. yang 1, 2, 3, dan 4 itu bisa menasabkan secara langsung, independen ya karena dirinya sendiri dia bisa menasabkan.
tanpa bantuan kata lain. Nah, itu an, lan, kai, dan idzan. Jadi kalau misalkan ya'lamu gitu kan, ya'lamu dikasih an depannya ya, menjadi an ya'lama. Hmm. Ya'lamu dikasih lan ya, lan ya'lama. Atau la ya'lama. Kemudian kai, kai ada ya'lamu dikasih kai, kai ya'lama. Hmm. Kemudian ya'lamu dikasih idzan sama, idzan ya'lama. Jadi Hmm. itu karena bisa menasabkan secara langsung tanpa bantuan kata yang lain. Sedangkan nomor 5, 6, 7, dan 8 itu sebenarnya yang menasabkan bukan mereka. Tapi, nah gitu ya, sebenarnya yang menasabkan itu adalah nomor 1 juga, nomor 1 yang di atas. Hmm. Lam ta'lil itu maksudnya li ya. Lam ta'lil nomor 5 sama nomor 6 itu bentuk fisiknya dalam wujud kalimat itu li. Jadi Hmm. misalkan ya'lamu dikasih li ya'lama gitu. Menjadi nasab. Cuman lam ta'lil sama lam juhud itu bedanya di apa? Bentuk fisiknya sama, sama-sama li. Kemudian pengaruhnya pun sama, yaitu menasabkan fi'il mudhari. Untuk membedakan keduanya adalah kalau lam ta'lil itu nggak ada apa-apa, nggak ada makna. Tapi kalau lam juhud harus didahului oleh makana atau lam yakun. Harus ya. Oke, itu perbedaan. Tapi fisiknya sama, li juga, menasabkan juga. Jadi kalau misalkan ada ya'lamu, kemudian ada li, maka menjadi li ya'lama. Tapi karena dia nomor 5 lam ta'lil, sebenarnya yang menasabkan itu bukan li-nya, ya. Yang menasabkan itu bukan bukan li, tetapi ada an yang tersimpan atau tersembunyi. Jadi misalkan ada seperti ini, ya, ya'lamu, nah kayak gini, Hmm. ya'lamu, kemudian di sini dipasang an, maaf, li, Hmm. Jadi kan ya, ya lama. ya'lama. Nah, kalau ditanya, ya'lama itu kenapa nasab? Kan Kalau kalau kan jawab, kalau jawaban pemula ya bisa nggak apa-apa. Ya dinasabkan li gitu kan. Tapi mm-mm. sebenarnya kalau untuk yang sudah apa istilahnya yang sudah agak bagusan dikit, itu jangan dinasabkan li, dinasabkan oleh an yang tersimpan sesudah li. Jadi itu sebenarnya ada gini, li, terus ada annya di sini. Jadi ada an li an ya'lama begitu. Li an ya lama. Jadi ada an-nya. Jadi yang menasabkan itu bukan li-nya, tapi an, tapi yang tersimpan atau yang tersembunyi yang tidak terlihat sesudahnya li. Hmm. Ya. Makanya itu tadi eh, apa yang di sini Mm-mm. nomor 5, 6, 7 itu sebenarnya kayak tadi semua, ada an-nya. Hmm. Untuk lam ta'lil nomor 5 sama nomor 6 ini sama, bentuknya fisiknya sama. Li juga. Jadi kalau ya'lamu dikasih lam ta'lil ya li, liya'lama. Lam juhud juga liya'lama. Hmm. Nah, cuman bedanya apa? Kalau lam ta'lil sama lam juhud. Nah, gini ya. Ini bedanya. An kai. Ini kita kembalikan ke asal. Hmm. Hmm. Ini lam ta'lil sama lam juhud itu bentuk fisiknya sama. Liya'lama juga. Cuman bedanya gini. Katakan ini di dalam sebuah kalimat panjang. Ini juga sama di dalam sebuah kalimat. Tapi pada yang kedua itu ada misalkan makanan. Hmm.
Yang atas itu namanya lam Taklil. ta'lil. Hmm. Kalau yang kedua itu li-nya itu adalah lam juhud namanya. Yang keenam, nah yang nomor 6 tadi. Jadi bedanya ada pendahuluan makana atau lam yakun ya. Makana atau ya atau lam yakun. Hmm. Yakun. Kalau nggak ada itunya ya berarti ta'lil. Kalau Jadi, ada maka namanya juhud. Gitu aja. jadi kalau yang ini juhud dong, karena ada kana. Ya, yang bawah. Enggak, yang soal. Tapi nggak ada Oh, ma, soal nggak ada makana kan? nggak ada. Tapi ada kana Gimana? belakang. Oh, Enggak, harus sebelah harus. kanan, bukan sebelah kiri. Mm-mm, harus sebelah kanan sebelumnya, bukan sesudahnya. Ya. Harus ada ma-nya, harus ada nafi. Hmm. Berarti kalau nggak ada apa-apa, nggak ada seperti ini. Berarti lam taklil. Mm, kalau ada seperti ini berarti nanti di sininya namanya lam juhud. Kalau tidak ada maka menjadi lam ta'lil. Ya. Bisa ya dipaham ya? Ya. Iya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, ini ada liya ya. Nasab kan? Di, Dinasabkan apa? li, Ini, an yang tersembunyi. ini linya apa? Lam apa itu? Lam taklil. Lam ta'lil. Karena tidak ada makana atau lam yakun tadi. Ya. Kalau lam ta'lil itu masih punya arti li itu. Hmm. Bisa agar atau supaya, bisa untuk. Ya. Li bisa agar atau supaya atau untuk. Tapi kalau lam juhud itu nggak perlu diartikan. Kalau yang Mm-mm. ada makana itu nggak perlu diartikan. Dia hanya menguatkan ini aja. Pengingkaran. Jadi makana itu kan ini negatif kan. Hmm. Juhud Lingkaran. itu juhud itu artinya mengingkari. Hmm. Jadi misalkan wamakanallahu liyaghfira lahum. Nah, itu contohnya ya. Wamakanallahu liyaghfira lahum. Allah tidak mau untuk apa namanya? Mengampuni. Jadi Allah itu ogah kalau bahasa kita itu ogah mengampuni. Jadi itu bentuk pengingkaran terhadap pengampunan. Jadi Allah nggak sudi ya. Allah tidak sudi lagi mengampuni itu. Wa maka Allahu liyaghfir lahum. Nah, karena ini tidak ada makana, tidak ada lam yakun, maka linya ini eh, namanya lam ta'lil. Kalau lam ta'lil mesti diartikan agar, ya kan? Atau supaya, atau untuk. Silahkan. Yang penting sesuai dengan konteksnya. Oke, sekarang ini ada 8 nomor nih. Ada 8 nomor. Nomor satunya apa? Li. Di nomor duanya, Ya qadiyah. nomor dia, nomor tiganya, Allah. Allah, nomor empatnya, Amron. Amron, nomor 5, Kana. nomor 6, Maf'ula. bukan. Nomor 6-nya itu tersimpan pada kanan. Oh iya. Betul. Mutadanya ya. Ya, Kana. isimnya kanan. Terus Eh, nomor 7-nya, eh, Maf'ula. nomor 8-nya, eh Berarti khobar kananya. ya khobarnya sudah ada. Oh. Oh Isim ini. isim. Mhm. Kana maf'ula. Titik-titik itu. Bukan itu selesai. Itu menunjukkan tuh apa saya buat begitu maksudnya ayatnya belum selesai. Kan ada Hmm. wakaf di situ. Oh. Jadi apa? 8-nya. Oke, gini. Liyaqdiyallahu amran kana. Tadi jumlah apa? Tadi awalnya jumlah fi'liyah. Oke, fiilnya mana? Fi'ilnya ini. Oh, Yaqdiya. fi'ilnya nggak ada. Hmm. Tersembunyi. Fiilnya yaqdiya kan? Iya, fi'ilnya tak mas dia. Tapi fa'ilnya Failnya mana? Fail itu harus apa? Rafa atau nasab?
Enggak, Ding. Karena dia mudhari ya. Mhm. Jadi Itu fa'ilnya mana? Fa'il. fa'ilnya. Yaqdiya itu artinya memutuskan, membuat keputusan maksudnya. Yang membuat keputusan siapa? Allah, bukan? Atau dia? Nah, makanya fa'il itu harus rafa atau nasab atau jar. Rofa, Rafa. Allahu itu rafa atau nasab atau jar. Rofa. Kenapa Allahu rafa? Karena domah belakangnya. Ya, kan domah jabatannya. Oh, jabatannya. Fa'il. Fa'il. Jadi pelakunya Allah. Siapa? Allah Siapa? putus. Jadi Heeh. sudah ada fa'ilnya belum? Allah sudah ada. Jadi Memut- Allah Ya, kan memutuskan itu butuh objek atau tidak? butuh Butuh. memutuskan sesuatu. Heeh. Objek atau maf'ul bihnya mana? Objek Ada. maf'ul bih itu rafa, nasab atau jar? Kalau nasab Sudah ada yang nasab belum di situ? itu maf'ulah Amron. sorry Amron. Heeh. Nggak usah jauh-jauh ya, Amron. Nah, Jauhan berarti kalimat pertama, apa kalimatnya sudah selesai belum? sudah. Sudah lengkap kan? Nah, Heeh. berarti karena maf'ulan itu adalah kalimat tersendiri. Iya, Jadi potongan ayat ini, liyaqdiyallahu amron kana maf'ulan. Ini ada dua kalimat, ada dua jumlah. iya. Yang pertama adalah liyaqdiyallahu amron. Yang Heeh. kedua adalah kana maf'ulan. Iya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kalau ada sebuah ungkapan atau ya, kemudian lebih dari satu Oh kalimat, iya, lebih dari satu jumlah, ada korelasi antara satu dengan yang lain. pasti punya hubungan antara kalimat sebelum dengan sesudahnya. Iya. Kalimat yang di belakang itu pasti ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi liyaqdiyallahu amron itu selesai kalimatnya. Mm-mm. Karena maf'ulan itu adalah kalimat yang berbeda, jumlah Mm. yang berbeda. Nah, ketika ada jumlah yang berdampingan begitu, pasti jumlah yang belakang, kalimat yang belakang, itu pasti punya hubungan erat dengan kalimat sebelumnya. Nah, Mm. hubungan antar kalimat itu ada berapa macam? Ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, yang Ya, kalimat berikutnya itu menjadi apa? yang kalimat berikutnya menjadi sifat, Menjadi sifat. Atau pilihan kedua menjadi menjadi hal atau hal. Oke, bedanya ketika menjadi naat apa dan menjadi hal apa? kalau menjadi naat apabila kalimat pertama diakhiri dengan isim yang bersifat general. Nakiro. Iroh. Kalau yang kedua, kalau hal berarti Hal harus apa diakhiri dengan kalimat dari kalimat yang pertama dengan isim yang ber definite apa Pak namanya? makrifat. Apa? Makrifat. Makrifat ya. Oke. Sekarang Makrifat mana cirinya isim terakhir dari kalimat pertama mana? amron, Amron. Amron itu nakiro atau makrifat? nakiroh, dia Kalau tidak begitu, kalau amron itu nakiro berarti kana maf'ulan sebagai jumlah berikutnya itu sebagai posisinya sebagai sebagai sifat. sebagai sifat. Kalau sifat maka harus dikasih apa? Kalau dalam pemaknaan dikasih yang, ya dikasih yang. Nah, coba sekarang dia kalau yang berarti nomor delapannya mana? Nomor 8-nya the whole sentence itu 5, 6, 7. Ya, ya 567 ini nomor Iya. 8 ya. Ini menjadi apa? Jadi sifat Sifat dari amron. di Jadi amron setelah amron di sini kasih yang. yang Mhm. oke. Nah, coba sekarang diartikan. Yang dia kan memberikan keputusan ya. Ya, eh linya Maf'ulan linya agar apa agar, agar atau Allah untuk boleh. Nah, untuk boleh. Allah memberikan Bukan, bukan. Kayaknya boleh cocok ke agar ya. Coba. agar Allah membuat keputusan Memutuskan memutuskan suatu perkara. Amron itu perkara ya. perkara Hmm. yang Maf'ulan maf'ul itu apa? Yang harus dilaksanakan, oh yang harus dijalankan. maf'ulah. Allahu amrun kana maf'ulan. Karena itu adalah
adalah kayak kata kerja bantu aja dia yang adalah harus apa tadi? dikerjakan. Dikerjakan. Yang harus direalisasikan gitu ya. Dia waliyallahu amran kana maf'ulan. Agar Allah memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang memang harus Ya, dilaksanakan. dilaksanakan. Oh, ya. Yang penting ada variasi itu loh, yang itu loh. Iya. Setelahnya amron itu ada yang. Ya, baik, sekarang kita urai satu-satu. Li-nya apa li? Nomor satu. Li-nya adalah harf. Harf apa? Tadi namanya apa? Harf lam taklil. Ta'lil ya. Mabni atau mu'rab jelas. Mabni. Mabni. Mabni Oh. kas. Terus nomor berikutnya nomor dua. Apa nomor dua? Nomor 2 adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ri mu'tal akhir. Mu'rab atau mabni? Dia mu'rob. I'rabnya rafa, nasab, jazm. I'robnya i'robnya nasab. So, kenapa? Harus ada alasan. Kenapa nasab? Nasabkan oleh an yang tersembunyi. Ya, dinasabkan an setelah lam ta'lil. Ya, secara taklil. Terus tandanya kalau dia nasab Nah, apa? tandanya diakhiri dengan fathah. Ah. Terus nomor tiga. Allah. Ya Allah itu isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Eh mu'rob. Rafa, nasab, atau jar? Rofa Kenapa Allahu rafa? karena sebagai subjek. Itu subjek atau fa'il. Tandanya kalau dia rafa adalah Tandanya domah. dhamma. Nomor empat sekarang. Amron. Amron adalah isim mufrad. Mufrad. Mu'rab atau mabni? Amron itu mu'rob. Rafa, nasab, atau jar? Amron. Nasab karena Nasab. dia berposisi sebagai objek atau maf'ul bih. Tandanya kalau dia nasab. Fathah. Fathah. Berikutnya nomor lima. Kana. Nomor 5 karena itu adalah fiil bantu. Apa namanya? Fi'il madhi naqis. Fiil madi Fi'il nakis. madhi tapi naqis. Naqis itu nggak sempurna, hanya kata kerja bantu. Nah, Tuh, tapi meskipun demikian dia tetap di apa namanya diikat dengan yang namanya peraturan fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni atau mu'rab? mabni. Mabni apa? Ah, Mabni fathah. ini fathah selesai. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu apa itu? Kok Dhamir oh, mustatir huwa. sembunyi? Ya, Oh, ada huwa di sini. wah, Ya, betul. kalau huwa itu muncul, maka dia mabni apa? Mabni fathah. Terus punya mahal apa? Mahal bentar. Ini mahal rofa. Mahal rofa. Karena sebagai apa huwa? Isim kana. Isim kana. Jadi kosong. Nomor 7. Maf'aulan. Maf'ulan itu adalah isim. Isim apa? Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Dia itu mu'rob. Mu'rob. Ini hurufnya rofa, nasab, atau jar. Dia nasab. Kenapa? Karena menjadi kobar kana. Khobar kana. Tandanya kalau dia nasab. A. Fathah. Terus nomor 8-nya apa? Kana maf'ulan. Jadi kana maf'ulan mahal. Mahalnya ikutin amron. Jadi nasab. Karena dia sebagai sifat dari amron. Sifat atau naat ya dari amran. Udah gitu aja. Iya. Hmm. Oke. Nah, terus ini. Coba sekarang ditebak-tebak lah. Apa tuh Pak? Oh ini. Oke, itu istaf'alu jadinya istagwaru. Oke, binanya dulu apa nih?
Binaannya yang di tengah wawinya. Jadi man. Jadi ajwa. Ajwa wawi. Ajwaf, wawi. Ajwaf wawi. Oke. Silah, apa silah itu? Sirohnya ini madi. Fi'il madhi. Oke, Madi. fi'il madhi. Terus Ak- ada ak- perubahan ya? Istaghfaru. eh, ada. Apa gimana? Gimana ya? Itu mungkin ya. Ini mungkin ya kira-kira ya. Apa? Jadi, kan ada huruf mati, huruf sakit yang hidup berdampingan dengan huruf sehat yang sukun. Jadi bertukar harokat. Bener nggak? Ya, nanti jadi akhirnya begini. Nah, ini harokat wawu. Ini kan wawunya ini Mm-mm, dipindahin. mm-mm. Dipindah ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Menjadi Ya. bunyinya Jadinya istaghauru. istaghfuru. Istaghfuru. Kaidah Kaidah berapa? dua. Dua. Terus ada lagi? Ada lagi ini apa namanya? Wawi. Tunggu tunggu. Oke, wawunya yang sukun itu sebetulnya aslinya adalah berharokat fathah. Ya. Jadi dia bisa diganti dengan alif pakai kaidah 12. Oke. Menjadi Jadi istaghoru. selesai belum? Selesai kayaknya. Oke. Ini kan sudah sama kan? Ya. Istaghfar. Oke. Kaidah 12. Nah, selesai. Sekarang yang kedua. Nah, istafailu. Asalnya dulu. Asalnya ya. Hmm. Istagwiru Biru, binanya sama kayak tadi. Apa ini? Dan jual. najwaf wawi. Birunya apa? Istafailu. Kalau tadi fi'il madhi. Kalau sekarang istaghfiru, istafailu berarti Yang pasif ya bukan ya? bukan. Oh sama ini apa namanya? Kok beda ya? Istaf itu ya apa? Kalau tadi kan istafalu. Eh, Sekarang istafailu. hmm, apa ya? Bedanya di mana? Beda. Istafalu, istafailu, bedanya di mana? eh Bedanya di A sama I. Jadi kalau ini berarti Nah, ain. ya ain. Eh, Berarti yang tadi fi'il apa? Yang tadi istafalu. yang tadi fi'il madi. Kalau ini istafilu, kalau ke bawah tengahnya jadi Apa? Artinya ini apa? Amr ya? fi'il amr. Hmm. Oke, terus ada perubahan atau tidak? Ada kayaknya ada. Sama kayak tadi ya. Dua dulu ya. Nanti hasil akhirnya oh enggak. Oke, ada berapa? Kaidah dua. Oke, dipindahkan karena ada huruf wawu hidup sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Ya. Menjadi Jadi hmm, istafi coba view istawiu. is Ista. Nah, ini loh. Istawiru, istawiuru. Ini ada berapa? Tawi- ini kaidah dua. Terus ada perubahan lagi nggak? Terus Ada apa itu? setelah setelah apa namanya setelah kasroh kasroh itu susah biasanya kan itu diganti dengan ya. Oke, wawunya diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Ya, Oke, menjadi jadinya istagiru. Tapi saya nggak ingat akedah berapa ini, cuman maaf. logikanya 8 ya. Oke. Hmm. Yang penting nggak apa-apa, yang penting ininya jalan. Kaidah itu lupa dikit-dikit nggak apa-apa. Perannya berapa nggak ingat ya 8. Oke. Yang penting tahu prosesnya ya. Oke, Mm. ini sudah hasil akhir istaghfiru. Ya sudah, pokoknya gini, fi'il madhi sama fi'il amr itu kadang-kadang kalau sudah lebih dari 3 huruf itu bedanya tipis. Hanya fathah sama kasroh di tengah. Seperti Mm.
Amanu sama aminu itu. Oh iya betul, ini amr Kan? ya. Kalau amanu fi'il apa? Amanu fiil madi. Kalau Aminu kalau aminu amr. fi'il amar. Oke, jadi bedanya di huruf tengah. Kotalu sama kotilu. Mm. Kotalu fi'il apa? Madi Kalau kotilu fi'il apa? amr. Ah, fi'il amar. Ya sudah. Hmm. Ya. Sekarang menit berapa? Hmm. Ya, 113 ya. 12 ya. 113. Di situ ada tiga kotak ya. Laisat, yahkumu, dan yakhtalifun. Laisat itu dari kata laisa. Laisat, Laisat itu bukan ya? bukan atau tidak, tidak ada. Itu sama. Ada. Pokoknya semua bermakna negatif itu masuk. Untuk makna yang akan Itu dipakai itu menyesuaikan konteksnya. Nilai laisat tidak atau tidak ada. Kemudian kota kedua ada yahkumu. Yahkumu itu fi'il atau isim? Yahkumu. eh fiil, Fi'il apa? fiil mudhari Huruf aslinya apa saja? mana sih? Yahkumu. Yahkumu. Oh iya, Hmm. hakama, hakim, Hakim. Berarti hakim itu tugasnya ngapain? mengadili. Nah, sudah. Berarti yahkumu mengadili. Itu. Iya. Ya kan banyak bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab gitu. Mm-mm. Nah, jadi yahkumu dia akan mengadili. Nah, menghakimi itu kan mengadili. Oke. Kemudian ada berikutnya yakhtalifuna. Hmm. Yakhtalifuna itu huruf aslinya apa saja? Langsung. Eh, khalafa, Oke. hal Ada khilaf ya, ada kholaf, khilaf, yakhtalifun, khilafiyah. Ayo, apa itu? ini hilaf nih salah gitu ya? Bukan. Nah, itu bahasa Indonesia. Menyerap tapi nggak tahu tuh maksudnya begitu pokoknya. Ya, oh, maaf, maaf saya khilaf. Khilaf itu Jadi eh, khalafa, khalafa. misalkan terjadi khilaf atau terjadi ikhtilaf, artinya apa itu? Perbedaan. Betul, perbedaan. Jadi Hmm. yakhtalifuna mereka apa? Berbeda. Mereka. Berbeda. Oke. Ah, atau bisa diartikan yakhtalifuna mereka berselisih ya. Berselisih itu kan berbeda pendapat ya. Oke. Nah, sekarang langsung diartikan dari depan ya. Tetapi sebelumnya ini, jadi ayat ini itu menceritakan tentang perdebatan antara orang Nasrani dengan orang Yahudi. Di mana ini terjadi? Di Madinah. Loh kok di Madinah ada orang Nasrani gitu kan? Dan Madinah itu orang Yahudi banyak. Jadi kalau Rasulullah itu zaman Rasul itu luar biasa itu kondisi masyarakatnya itu lebih lebih apa ya? Lebih keras lah. Karena tetanggaan sama orang Yahudi itu nggak gampang. Masih mending tetanggaan sama orang Nasrani. Nggak ribet. Kalau orang Yahudi itu ribet. Nah, Nabi itu malah tetanggaan satu kampung ya di Madinah itu adalah orang Yahudi itu banyak. Kalau orang Nasrani nggak ada. Orang Nasrani adanya di kota Najran. Najran itu kalau sekarang itu masih wilayah Saudi, tapi di perbatasan Yaman Selatan. Jadi selatan ya, Saudi Selatan berbatasan dengan Yaman. Itu adalah eh, pusat Nasrani di tanah Hijaz, di Arab waktu itu. Ya, sebagai kepanjangan tangan dari Romawi, Romawi Timur yang ada di Konstantinopel. Nah, ketika orang Nasrani itu sedang bertamu
setelah melintasi perjalanan lumayan jauh ya dari selatan, dari perbatasan Yaman ke Madinah. Kalau ke Mekah masih mending agak dekat, tapi Madinah kan ke utara lagi, menambah hampir 450 kilometer lagi ke utara. Mereka tujuannya adalah ya ingin berdebat dengan Nabi. Orang Nasrani datang itu karena sebelumnya Nabi itu pernah mengirim surat ke beberapa tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin sekitar Jazirah Arab, termasuk Kaisar Romawi dikirimi surat, Kaisar apa namanya, Kaisar Persia ya juga dikirimi surat, Muqawqis Raja di Mesir juga dikirimi surat, termasuk pemimpin tertinggi di Najran juga dikirimi surat. Semuanya diajak untuk masuk Islam. Jadi jadi memperkenalkan diri Nabi itu. Saya Muhammad, keturunan Ibrahim dari garis Ismail, nah, mengajak untuk berislam, mengikuti ajaran Ibrahim yang murni dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari surat itu kemudian pemimpin Nasrani ini tertarik. Seperti apa sih orangnya? Kok sama persis gitu loh, sama yang diramalkan oleh Injil dan Taurat. Tapi yang bikin mereka marah itu adalah tidak mengakui ketuhanan Isa. Jadi Nabi Muhammad itu kan tidak mengakui ketuhanan Isa. Jadi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, karena itu mereka penasaran juga ini. Harus dilabrak nih orang, harus diajak berdebat tentang ketuhanan Isa, bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi mengajak berdialog menggunakan ya, filsafat dan lain-lain. Datanglah mereka ber-60 orang. 60 orang itu datang geruduk Nabi dari Najran. Itu perjalanannya lebih dari 10 hari lah. 60 orang itu yang kalau nggak salah 13 atau 14 itu pendeta, uskup. Dan uskup besarnya, pemimpin tertingginya di kota Najran itu ikut juga, ikut serta. Selebihnya itu intelektualnya, intelektual apa namanya, orang Nasrani, bukan pendeta tapi orang-orang yang berilmu di kalangan orang Nasrani di Najran. Itu 60 orang itu datang mendatangi Nabi, dan ketika masuk Madinah itu Nabi dan para sahabat sedang melaksanakan sholat asar di masjid. Dan memang masjid itu selain sebagai tempat sholat, juga tempat pertemuan, juga tempat apa, tempat pengadilan kalau ada kasus. Semua kegiatan ada di masjid. Ketika memasuki Madinah, mereka langsung bertanya, di mana kami bisa menemui Muhammad. Maka ditunjukkan oleh orang-orang ke masjid. Nah, setibanya di masjid, mereka sudah merasa nyampe, dan Nabi dan para sahabat masih sholat. Mereka pun mengadakan kebaktian di halaman masjid itu, di emperan Masjid Nabawi, eh, mengadakan kebaktian, kebak ya semacam misa atau kebaktian yang untuk bersyukur sudah nyampe tujuan. Jadi kayak sholat safar kayak gitu. Kalau kita kan sholat safar gitu kan, sebelum berangkat atau sesudah nyampe. Nah, pas lagi mereka mengadakan kebaktian itu sahabat dan para nabi selesai itu sholat asar. Oh, ada yang mau marah. Kalau nggak salah Umar atau siapa itu mau marah. Ini orang yang apa namanya yang beragama lain kok mengadakan ibadah di teras masjid. Nah, tapi sama Nabi nggak boleh, biarin sampai selesai, biarkan. Jangan diusir. Intinya adalah bahwa mereka datang berhari-hari mereka di sana karena nggak mungkin langsung balik cepat karena jauh jaraknya. Makanya Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang rumahnya paling dekat dengan masjid untuk mengosongkan rumahnya yang tentu saja nggak punya anak kecil, untuk mengosongkan rumah untuk sementara beberapa hari untuk nginep di rumah keluarganya yang lain gitu. Karena mau dibikin apa namanya semacam penginapan untuk para tamu-tamu dari Najran yang orang-orang Nasrani itu disambut diperlakukan baik gitu. Nah, kan mereka setiap hari beberapa hari lah, hampir mungkin 1 mingguan itu.
Nah, di tengah-tengah waktu luang itu kan mereka bertemu dengan orang Yahudi yang di Madinah. Nah, disitulah dialog itu terjadi. Kayak ini. Jadi orang Yahudi bilang begini, orang Nasrani juga nggak mau kalah. Nabi mah diam aja. Orang nggak ikut-ikut, mereka sendiri yang mendebat. Padahal orang Nasrani itu datang mau menemui Nabi. Orang Yahudinya ikut nimbrung. Ikut nimbrung malah justru bikin masalah di forum itu. Mereka sendiri yang ingin menguasai panggung. Nah, baik. Sekarang coba kita baca. Waqalatil Yahudu. Dan Dan berkata, berkata, kok Orang pakai ti? Yahudi. Kenapa? Kok pakai ti? Biasanya kan kola. Kalau nama kaum, nama bangsa itu mu'annas. Oh, Ya, oke. ya nama-nama kaum, nama suatu identitas kelompok, ya, bangsa itu mu'annas. Kolat ya, oke. Ya. Dan kaum Yahudi berkata, Laisatin nasara ala syai'in. eh, Nasoro bukan mm, kaum Nasrani. Gimana? Jadi cara mengartikannya. Jadi gini, kata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu tidak ada pegangan atas suatu pun. Maksudnya nggak ada pegangan, nggak ada dasarnya. Oh, Tuhan kan Isa apa itu nggak ada dasarnya. orang Yahudi Nah, berkata, nah, Nasoro tidak ada pegangan. ya, Wah, laisatin nasara ala syai'. Apa Nasrani itu? Agamamu itu rapuh. Agamamu itu nggak argumentatif gitu, nggak masuk akal ya kayak gitu. Ala laisat ala syai'. Jadi ungkapan nggak ada nggak ada apa-apanya, nggak ada punya pegangan apapun gitu. Nah, dibilang begitu orang Nasrani nggak terima. sama. Maka balas juga, waqalatin nasoro. Ya. Dan kaum Nasoro dan orangnya Nasoro juga berkata tidak ada Laisatil Yahudu ala syai'. Apa itu? Orang Yahudi pun, pegangan. orang Yahudi pun salah juga. Jadi nggak punya pegangan yang kuat. Kenapa tidak mengakui Isa? Itu salah. Nah, itu. Jadi laisatil Yahudu ala syai'. Nah, komentar Al-Quran, wahum yatslunal kitab. Apa? Dan Yatsluna kan itu apa? apa? Yatlu itu apa? Dari kata tilawah. Apa tilawah? Baca, Ya? membaca. Nah, membaca. Kan ada musabaqah tilawatil Quran. Nah, itu Dan mereka membaca kitab. ya kitabnya masing-masing. Hmm. Orang Yahudi baca Taurat, ya kitab dari Allah juga tadinya. Kemudian orang Nasrani pun membaca Injil dari Allah juga aslinya. Tapi debatnya begitu, saling menyalahkan. Nah, waqahum yatluna kitab. Mereka sama-sama membaca kitab suci. Nah, ternyata apa yang mereka perdebatkan, perdebatan yang mereka lakukan, baik Yahudi maupun Nasrani, dengan argumen yang seperti itu menyalahkan yang lain, kadzalika, Seperti ya. K itu seperti bukan? betul, kayaknya seperti Seperti itu qala alladzina la ya'lamuna, eh allazina. Kola tuh dia qala berkata qala telah berkata, orang-orang yang alladzina la ya'lamuna, mereka tidak memiliki mis, mengetahui misla qaulihim. sebagaimana perkataan mereka. Nah, jadi yang dimaksud orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan itu maksudnya orang-orang yang tidak punya kitab suci. Mm-mm. Kalau orang Nasrani punya kitab suci kan, Injil. Kalau orang Yahudi punya kitab suci kan, maksudnya Mm-mm. kitab samawi, yaitu Taurat. Nah, orang-orang pagan, orang-orang penyembah berhala di kalangan Madinah dan Makkah punya kitab suci nggak? Tidak. Nah, mereka itulah yang dibilang alladzina la ya'lamun. Mm. Orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang wahyu pun mengatakan misla qaulihim seperti ucapan mereka. Maksudnya mereka yang nggak punya kitab suci pun pede mengatakan orang lain itu salah. Mm.
Orang-orang yang tidak punya kitab suci seperti orang Madinah, waktu itu juga masih banyak orang Madinah yang menyembah patung berhala itu. Mereka pun bilang begitu, Yahudi itu apaan, Nasrani itu apaan, bahkan Islam itu apaan itu. Nggak ada yang benar. Jadi ucapan mereka pun yang tidak punya kitab suci pun pede juga mengatakan bahwa agama orang lain juga salah, nggak punya pegangan yang kuat. Nah, terus bagaimana? Karena semuanya saling merasa benar. Orang Nasrani merasa benar, orang Yahudi merasa benar, orang yang nggak punya kitab suci pun merasa benar dengan keyakinan mereka untuk menyembah berhala, menyembah patung, paganisme itu. Terus bagaimana? Ya udah serahkan ke Allah. Fallahu Maka Allah yang yahkum eh, mengadili bainahum di sisi mereka, di antara mereka. di antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamati. Di hari kiamat, Fima kanu fihi yakhtalifun. prima di dalam Mhm. Nah, ma apa ya? ap- mereka lah, mereka Fihi. dalam mereka berselisih ya. Gimana ngomong? Nah, jadi Allahu yahkumu, maka Allah akan mengadili Akan bainahum di antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam masalah yang mereka perselisihkan. Nah, gitu kalau mana. berselisih. Nah, Oh, iya. dalam apa yang mereka berselisih padanya. Oh iya. Jadi ini asalnya begini. Fima kanu yakhtalifuna fihi. Jadi fihinya tadinya di belakang. Fima Hmm, kanu yakhtalifuna fihi. Kemudian hmm. fihi yang tadinya di belakang ditarik ke depan, biar akhirannya nun. Nih, Kayak ya ya. sebelumnya juga yahzanun, yakhtalifun. Nah, begitu. Jadi nanti jangan kita yang jadi hakim. Runyam kalau kita yang jadi hakim. Pasti akan dibilang juga kamu sok benar, belum tentu benar kan gitu kan. Karena keyakinan itu nggak bisa dipaksa lah ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam keyakinan beragama itu. Susah orang itu kalau sudah nancep itu susah. Makanya nggak boleh menyakiti orang gara-gara tidak punya keyakinan yang sama. Bahkan Allah pun kalau perang pun dilarang untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain. Karena harus dihormati juga bahwa untuk menuju keyakinan yang benar itu butuh waktu dan susah, sulit. Nah, biarkan akal yang berbicara. Kalau akalnya sehat pasti akan benar gitu kan. Tapi kalau sudah terlalu apa namanya argumennya itu pokoknya, nah itu repot. Nah biar nanti Allah yang mengadili, jangan kita yang mengadili. Jadi fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Allah yang mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Apa yang diadili? Fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka berselisih padanya. Nah, gitu kalau mana mana aslinya ya. Kalau mana gampangannya pada masalah yang mereka perselisihkan. Allah itu satu apa dua apa tiga gitu. Tuhan itu satu dua atau tiga. Ya terserah aja deh gitu kan. Sebisa mungkin kita berargumen. Tapi kalau kemudian nggak terima ya sudah. Biar Allah yang mengadili. Oke, baik. Sadaqallahul azim. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Khalid. Lila. Nih kepontal-pontal aku. Iya benar agak ini. Aku juga sama kok Lil, masih banyak belajar juga sih itu. Jadi intinya sih sebetulnya ini loh yang paling penting tuh kita tuh mengetahui struktur kalimat ya. Akhirnya kan di dalam kalimat, oh ini ada kalimat penuh itu fi'liyah, kalimat fi'liyah itu terdiri dari apa tadi? Fi'il sama fa'il. Nah, menentukan kalimat, oh ini udah cukup kalimatnya, terus itu memang perlu jam terbang sih. Heeh. Aku Mm, baca-baca lagi kaidah ilal, terus apa tadi? Tadi oh i'rab ya. I'rab. Iya betul, i'rab itu penting banget sih. Tapi yang paling penting i'rab itu ini aja sih yang aku selalu ingat tuh ya, kalau misalnya dia sebagai subjek, dia pasti belakangnya tuh jadi domah. Kayak Oh, misalnya Allah gitu ya, Allah ya. hmm. Kalau dia berperan sebagai pelaku, dia menjadi Allahu gitu loh. Makanya Domah itu domah, no, rofa disebutnya ya. Pak malahan. Hmm. Tapi kalau dia berperan sebagai misalnya ya, Allah berperan sebagai objek itu belakangnya jadi Allah gitu. Hmm. Hmm. Iya iya. Nanti aku baca lagi. Heeh. Jadi di dalam i'rab itu mungkin makanya aku pengen sebetulnya ketemu Lila ya, nggak usah semua yang dihafalin, cuman 3 baris aja yang pertama itu aja yang paling penting sih. Hmm. Kapan Mbak Ani ada waktu? Aku berangkat ke apa namanya ini Rebo Kemis ke mana ke ke Jogja. Jadi aku Selasa Rabu ada. Selasa Hmm. Rabu aku anytime. Lila yang sibuk, Lila bisanya kapan aku ngikutin. Selasa besok berarti. Iya bisa Selasa kalau mau aku ada waktu. Kalau ketemu siang gitu, Bisa, bisa. Heeh. aku di rumah itu dapur lagi dibongkar, lagi renovasi dapur. Eh, heeh. Aku di Lila, rumah aku juga boleh Lil. Kalau ya. mau ke kafe juga boleh, terserah. Kenapa? Mau di kafe boleh, di rumahku juga boleh. Oh, boleh. Gimana enaknya Mbak Ani? Di rumahku juga nggak apa-apa, lebih enak ya. Nanti aku Hmm. tunjukin Heeh, ininya. heeh. Oh, Aku jam. tuh pakai tablet ya Lila ya. Aku mau tunjukin ke Lila dengan aku pakai tablet tuh ngeliat-ngeliat tuh lebih gampang gitu. Oh, Coba heeh, heeh. nanti jadi nggak. Dulu kan ngeprint ya capek banget Heeh, ya. heeh, Aku heeh. tabletnya itu yang dari apa namanya Samsung. Oh, Samsung. Yang pakein. Nanti aku bisa tunjukin Lila. Jadi lebih gampang manuvernya ngeliat-ngeliat gitu. Heeh. Kalau misalnya itu kita misalnya ngerjain lah satu soal, aku tunjukin ini lo Lil gitu. Boleh, Hmm, besok aku ada di rumah, heeh. mau jam berapa? Jam berapa? 10? Boleh, jam 10. Oh, Mm-mm. iya. Heeh. Iya, aku tungguin deh Lila. Heeh, heeh. Thank you loh. Sama-sama Lila. Ya, kita pamit dulu mau ini ngaji tahsin. Heeh. Ya, Oke, Assalamualaikum. Lila, Waalaikumsalam.